Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae meminta tunangannya Lingling untuk tidak menunggunya. Adapun hal tersebut disampaikan Baradae saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya pada Rabu 25 Januari 2023. Mulanya Baradae diketahui meminta maaf kepada tunangannya tersebut. Rupanya Baradae dan sang kekasih telah merencanakan pernikahan. Namun hal itu harus tertunda lantaran Baradae harus berurusan dengan hukum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae kemudian tak memaksa Lingling untuk menunggunya sampai keluar dari tahanan. Ia mengaku tak ingin menjadi egois dan hanya berharap Lingling hidup dengan bahagia. Sementara itu tangan Baradae tampak gemetar saat memegang nota pembelaannya. Adapun di sebuah channel YouTube, Lingling diketahui menanggapi pernyataan Baradae tersebut. Lingling bercerita ia dan Baradae sudah menyusun rencana pernikahan mereka dengan matang. Namun sayang rencana tersebut kini harus tertunda. Saat ini Lingling mengaku belum memiliki rencana apa-apa dan ia menegaskan hanya ingin fokus terhadap proses hukum Baradae. Meski diminta Baradae untuk tidak menunggunya, Lingling mengurai jawaban menenangkan hati. Ia mengatakan bahwa masih menunggu dan masih menemani. Ekspresi dan jawaban Lingling langsung menjadi sorotan para netizen. Sementara itu di sisi lain tuntutan 12 tahun penjara kepada salah satu terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J yakni Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae terus menuai tanggapan dari kalangan pakar hukum pidana. Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Albert Aris menilai seharusnya Richard bebas dari segala tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut. Jika memang terbukti tidak bisa menolak perintah mantan atasannya ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo untuk menembak Yosua. Menurut Albert yang juga juru bicara rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, dari konstruksi kasus itu memang seharusnya Richard mendapat keringanan hukuman. Sebab ketika peristiwa pembunuhan Yosua terjadi pada 8 Juli 2022, Sambo masih aktif sebagai perwira tinggi Polri dan meminta Richard untuk menembak. Permintaan untuk menembak Yosua itu disampaikan saat Sambo memanggil Richard di rumah pribadi di Jalan Saguling sebelum kejadian tersebut. Setelah itu dalam persidangan Richard mengatakan Sambo memerintahkan untuk menembak Yosua saat berada di rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Akan tetapi Sambo dalam persidangan tetap menyatakan hanya memerintahkan hajar dan bukan tembak kepada Richard. Maka dari itu Albert menilai ketika melakukan penembakan tersebut Richard dalam posisi berada dalam perintah jabatan seperti mengacu pada pasal 51 KUHP. Adapun isi pasal 51 KUHP adalah barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Albert menilai wajar reaksi kekecewaan yang disuarakan masyarakat atas tuntutan jaksa terhadap Richard yang justru lebih tinggi dari terdakwa lain sekaligus istri Sambo yakni Putri Chandrawati. Sementara itu, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Richard selama 12 tahun penjara pada Rabu 18 Januari 2023. Richard dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama 4 terdakwa lain yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Maruf. Dalam kasus ini diketahui Ferdi Sambo telah dituntut pidana penjara seumur hidup, sementara itu Kuat Maruf, Bribka Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati dituntut penjara masing-masing selama 8 tahun. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer yakni pasal 340 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.